Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nan Istiqomah dengan NIM 24075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya pilih, yaitu analisis dominasi keparahan korban menurut perilaku pengemudi dan wilayah hukum rayon Provinsi Jawa Timur. Untuk latar belakang dari penelitian tersebut, yaitu tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur menjadi masalah serius dengan rata-rata lebih dari 23.000 kasus per tahun. Kecelakaan ini juga menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Sebagian besar kejadian 97% disebabkan perilaku pengemudi, seperti melanggar marka, mendahului, dan melebihi batas kecepatan. Hal ini menunjukkan perilaku pengemudi dan lokasi kejadian berpengaruh terhadap tingkat keparahan korban. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan analisis korespondensi, yaitu penelitian bisa mengetahui bagaimana kecenderungan dominasi keparahan korban menurut perilaku pengemudi serta wilayah hukum rayon di Jawa Timur menggunakan analisis korespondensi. Analisis korespondensi ini dipilih karena datanya yang berbentuk tabel kontingensi. Metode ini mampu memetakan hubungan antara kategori dalam visualisasi sederhana, sehingga memudahkan melihat kecenderungan dominasi keparahan korban berdasarkan perilaku pengemudi maupun dari tingkatnya itu. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dapat mengetahui hubungan antar kategori yang jelas, menyajikan grafik mengenai kedekatan antara dua kategori, dan memberikan hasil yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak akademik. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu penelitian mencakup 3 tahap, dari deskripsi data, uji independensi, dan analisis korespondensi. Dengan variabel yang digunakan adalah keparahan korban, di mana terdiri dari luka ringan, luka berat, dan meninggal. Untuk selanjutnya itu perilaku pengemudi, yaitu melewati kecepatan, mendahului, melanggar marka, dan lain-lain, serta wilayah rayon 1-4. Dari variabel ini dibentuk tabel kontingensi sebagai dasar analisis. Selanjutnya, ini merupakan metode penelitian yang sudah ditabulasikan. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis korespondensi. Di sini setelah saya olah kembali, pada bagian raw profile melewati batas kecepatan itu luka ringan, mendahului kendaraan lain itu luka ringan, melanggar marka dan rambu itu luka ringan, dan lain-lain itu juga luka ringan. Sedangkan pada bagian kolom profile, luka ringan itu lain-lain, luka berat itu lain-lain, dan meninggal dunia juga lain-lain. Untuk interpretasi hasil analisis korespondensi yaitu di summary di accounted for pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,9094, yang dimana lebih dari 0,2 maka kategori dapat digunakan. Sedangkan pada dimensi 2 itu hanya 0,006, yang dimana kurang dari 0,2 maka tidak layak digunakan. Kumulatifnya kan 100%, di mana nilai chi-square-nya itu 460,750 dengan sig 0,000 atau lebih kurang dari 0,05. Artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel perilaku pengemudi dan keparahan korban. Selanjutnya yaitu interpretasinya, yaitu pada bagian overview raw point, di mana pada pengemudi melewati batas kecepatan kontribusi dominan pada dimensi 2 yaitu 0,304. Perilaku pengemudi mendahului kendaraan lain pada dimensi 2 yaitu 0,185. Perilaku pengemudi melanggar marka dan rambu pada dimensi 1 yaitu 0,963. Perilaku pengemudi lain-lain pada dimensi 2 yaitu 0,510. Untuk overview kolom point yaitu luka berat itu dominan berada di dimensi 1 dan meninggal itu berada di dimensi 2. Untuk grafiknya sendiri yaitu row and column point yang berada di dimensi 2 yaitu kedekatan antar kategori perilaku pengemudi mendahului kendaraan berdekatan dengan kategori korban meninggal dunia.
Sedangkan perilaku pengemudi melanggar marka dan rambu itu berdekatan dengan kategori korban luka berat. Dan kategori korban luka ringan itu berdekatan dengan lain-lain dan melewati batas kecepatan. Untuk kritiknya sendiri yaitu pada jurnal tersebut yaitu memiliki kelebihan di mana menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis korespondensi tepat untuk mengkaji hubungan antar variabel kategori seperti perilaku, pengemudi, wilayah rayon, dan tingkat keparahan korban kecelakaan. Untuk yang kedua itu data diperoleh dari sumber sekunder resmi Polda Jawa Timur periode 2020 mencakup matrik kontingensi frekuensi kecelakaan berdasarkan 6 perilaku pengemudi, 7 rayon, dan 3 tingkat keparahan, yaitu luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Untuk yang pada kekurangannya sendiri yaitu output analisis korespondensi tidak lengkap seperti raw profile, column profile, dan overview point yang tidak ditampilkan secara penuh dalam tabel terintegrasi sehingga menyulitkan replikasi dan verifikasinya. Selanjutnya kritik yang selanjutnya yaitu ada hal yang dapat dipelajari dari jurnal tersebut yaitu pentingnya analisis korespondensi untuk mengungkapkan hubungan antar perilaku pengemudi dan wilayah rayon dengan tingkat keparahan korban kecelakaan di Jawa Timur. Dengan penggunaan analisis korespondensi sangat bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut. Untuk sarannya sendiri, penambahan variabel tambahan seperti kondisi cuaca, jenis kendaraan, dan faktor lingkungan. Dengan integrasi data real time dari GPS. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu variabel perilaku pengemudi mempengaruhi keparahan korban. Misalnya pada perilaku pengemudi mendahului kendaraan berdekatan dengan kategori korban meninggal dunia dan perilaku pengemudi melanggar marka dan rambu berdekatan dengan kategori korban luka berat. Sehingga dari kedua perilaku pengemudi ini cenderung memiliki pengaruh kepada keparahan korbannya itu lebih besar. Sebaliknya, perilaku pengemudi yang melewati batas kecepatan dan lain-lain itu keparahannya korbannya cuma luka ringan saja. Mungkin cukup sekian review dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.